Pada halaman ke-15, yakni pada ayat 94, masih berkisah tentang perilaku buruk Bani Israel. Mereka mengklaim hanya mereka yang akan masuk surga. Lalu Allah menguji kebenaran klaim tersebut dengan ujian yang real, yakni mencintai mati di jalannya. Faktanya mereka sama sekali tidak menginginkan kematian karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim dan yang menyekutukannya. Allah juga mengabarkan kepada manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia ialah kaum Yahudi dan kaum yang menyekutukan Allah. Mereka bukan hanya takut mati, akan tetapi juga ingin hidup 1000 tahun. Kendati diberi Allah umur 1000 tahun, mereka tidak akan mampu menjauhkan diri mereka dari azab Allah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan, dan Allah menjelaskan bahwasannya menolak Al-Quran dan Nabi Muhammad itu sama saja dengan kafir dan memusuhi Allah, memusuhi para malaikat, para rasulnya, malaikat Jibril dan Mikail, dan Allah menjadi musuh kaum kafir. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan ayat-ayat yang menjelaskan semua perkara yang dibutuhkan manusia agar mereka hidup lurus sesuai dengan yang diinginkan Allah. Al-Quran juga menjelaskan perilaku ahli kitab agar dapat kita jadikan pelajaran. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, itulah sebenarnya orang-orang yang fasik. Sekelompok Bani Israel suka ingkar janji dengan Allah, menolak wahyu Allah dengan sadar, dan kebanyakan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Bahkan ketika Nabi Muhammad diutus Allah dan memberankan kitab Taurat yang Allah turunkan untuk mereka, segolongan dari mereka menolaknya seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Pada halaman ke-16 dimulai dengan ayat 102 menjelaskan kedurhakaan lain dari Bani Israel. Di antaranya yakni mengikuti mantra-mantra yang dibacakan setan di zaman Nabi Sulaiman. Apakah mereka mengira Sulaiman sudah kafir? Tidak, padahal yang kafir itu adalah para setan. Setan mengajarkan kepada manusia ilmu sihir, dan apa yang diajarkan malaikat Harut dan Marut di negeri Babilonia, seperti ilmu memisahkan suami istri dan hal-hal yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Kedua malaikat tersebut mewanti-wanti bahwa mereka adalah ujian dari Allah, bukan untuk diikuti. Semua itu tidak akan memberi mudarat kepada siapapun dari kalangan mereka kecuali dengan izin Allah. Ilmu sihir tersebut juga mereka gunakan untuk mendapatkan harta. Perbuatan tersebut sangatlah buruk di mata Allah. Allah tidak akan berikan kepada mereka kebaikan akhirat. Sayang, mereka tidak menyadarinya. Kalau saja mereka beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad serta bertakwa kepada Allah, pasti itu lebih baik bagi mereka, dan mereka mendapatkan balasan yang lebih baik pula dari Allah kalau mereka memahaminya. Sebab itu Allah memperingatkan kaum mukmin agar tidak meniru perilaku mereka dan jangan meniru ucapan mereka kepada Rasulullah. Ra'ina diganti dengan ucapan undurna, dan dengarkan Rasulullah dengan baik. Menghina Rasul itu adalah perbuatan kekufuran yang menyebabkan masuk neraka. Sebenarnya ahlu kitab dan orang-orang musyrik itu tidak rela umat Islam itu mendapatkan karunia Al-Quran, padahal Allah lah yang berhak menentukan apakah diberikan kepada umatnya Rasulullah atau kepada mereka. Pada halaman ke-17 Allah menjelaskan dan mengingatkan umat Islam agar tidak berperilaku kepada Allah dan Rasulnya seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel, yakni tidak satu ayat pun yang Allah hapus kecuali Dia ganti dengan yang lebih baik, karena Allah Maha berkuasa dan pemilik jagat raya.
Tidak akan ada pelindung dan penolong selain Allah. Sebab itu hanya Allah sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Ucapan dan sikap yang menyulitkan Rasul adalah perbuatan yang membatalkan keimanan. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa. Mereka banyak bertanya, bukan karena ingin memahami permasalahan, melainkan untuk menguji, menyulitkan Musa, atau menghindar dari perintah Allah, seperti pertanyaan-pertanyaan mereka terkait perintah penyembelihan sapi dan yang lain sebagainya. Allah juga mengingatkan kaum mukmin bahwa banyak dari kalangan ahli kitab yang menginginkan umat Islam itu menjadi murtad dan kembali kepada kekafiran setelah mereka beriman. Hal ini disebabkan karena kedengkian yang tertanam dalam diri mereka setelah kebenaran Al-Quran tampak nyata bagi mereka. Untuk menghadapi hal ini, Allah memerintahkan kaum mukmin agar menjadi manusia pemaaf dan berlapang dada, sehingga Allah tentukan keputusannya terkait mereka, masuk Islam atau berperang dengan mereka. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah juga memerintahkan kaum mukmin menegakkan sholat, membayar zakat dan banyak berinfak di jalan Allah, karena semua itu akan menjadi simpanan kebaikan di sisi Allah, yakni di akhirat kelak. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengklaim hanya mereka yang akan masuk surga. Itu adalah angan-angan belaka yang tidak memiliki argumentasi yang benar. Padahal yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang beriman dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Pada halaman ke-18 menjelaskan tentang karakter buruk dari kalangan ahli kitab seperti kalangan Yahudi yang menafikan kebenaran kalangan Nasrani, dan begitu juga sebaliknya. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab berupa Taurat dan Injil. Allah akan berikan keputusan terhadap apa yang mereka perbantahkan itu pada hari kiamat kelak. Mereka juga berupaya melarang orang lain untuk datang ke masjid-masjid Allah untuk beribadah. Perbuatan itu mendapat ancaman dari Allah berupa kehinaan di dunia dan neraka di akhirat kelak. Mereka juga menuduh Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dialah pemilik langit dan bumi. Bila Dia berkehendak menciptakan sesuatu, maka Dia berkata, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Orang-orang yang tidak berilmu dari kalangan kaum musyrik Makkah mengatakan akan beriman kepada Rasulullah jika Allah berbicara dengan mereka secara langsung atau mendatangkan bukti kekuasaannya. Hal seperti ini juga dikatakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nyatanya setelah bukti-bukti kekuasaan Allah datang, mereka tetap tidak beriman. Sebenarnya hati mereka tidak bisa memahami kebenaran wahyu yang dibawa Nabi Muhammad. Sungguh Allah telah jelaskan berbagai bukti kekuasaannya dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mau meyakininya. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya dengan Al-Quran yang benar, membawa berita gembira bagi kaum mukmin yang beramal soleh dan peringatan bagi kaum kafir dan tidak mampu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Rasul pun tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas para penghuni neraka itu karena telah menunaikan amanah risalah Islam dengan sempurna. Pada halaman ke-19 masih menjelaskan tentang karakter ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak akan pernah rela terhadap Nabi Muhammad dan umatnya dan selalu berupaya agar umat Islam murtad dari Islam. Sebenarnya ahli kitab hanya mengikuti hawa nafsu, bukan didasari wahyu dari Allah, padahal mereka membacanya. Wahyu Allah itu adalah nikmatnya yang terbesar untuk mereka.
namun sayang mereka menolaknya. Pada ayat 124 ini menjelaskan tentang kesuksesan Nabi Ibrahim saat melewati ujian dari Allah. Maka Allah menjadikannya pemimpin bagi manusia sampai akhir zaman melalui syariat ibadah haji yang diajarkan kepadanya dan kepada putranya Ismail dan Ka'bah yang mereka bangun sebagai kiblat umat Islam sampai kiamat, serta kota Mekah yang menjadi pusat negeri Islam. Allah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kota Mekah itu dengan visi yang jelas, yakni menjadi sebuah negeri yang aman bagi manusia mentauhidkan Allah dan menjalankan sistemnya. Salah satu faktor menjadi negara yang aman ialah terwujudnya kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Namun, kesejahteraan ekonomi tersebut hanya akan berarti di mata Allah jika didasari iman kepadanya dan pada akhirat. Kalau tidak, hanya akan menyebabkan penduduknya sengsara di dunia dan di akhirat. Di halaman ke-20 masih meneruskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam saat membangun Ka'bah dan kota Mekah. Ka'bah dibangun untuk dijadikan simbol tauhid bagi kaum muslimin, sedangkan kota Mekah dibangun dengan visi menjadi negeri kaum muslimin yang aman sampai akhir zaman. Nabi Ibrahim menjalankan semua upaya pembangunan kota Mekah sebagai sarana ibadah kepada Allah. Sebab itu ia berdoa agar semua aktivitas pembangunan kota Mekah diterima Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga meminta bimbingan Allah agar semua yang sudah diterapkan dan anak cucunya di kemudian hari adalah Islam, dan Islam yang bersumber dari Allah dan mengajarkan ketundukan yang mutlak kepadanya. Agar kota Mekah tetap menjadi negeri yang aman sampai akhir zaman, Nabi Ibrahim pun berdoa agar dilahirkan Rasul penutup dari keturunannya yang mendiami kota Mekah yang bertugas membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab dan hikmah, dan melakukan proses tazkiyatun nafas bagi umatnya. Doa Nabi Ibrahim inilah dikabulkan Allah dengan melahirkan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebagai Rasul Allah yang paling akhir. Kemudian ayat 132 menjelaskan keberhasilan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam dalam mendidik anak-anak mereka menjadi generasi muslim yang memiliki akidah tauhid dan komitmen terhadap Islam sampai akhir hayatnya. Disebabkan karena mereka mengajarkan Islam sebagai konsep kehidupan yang dipilih Allah untuk kebaikan mereka. Wasiat agar berpegang teguh kepada Islam sampai mati. Kemudian berwasiat atau mengajarkan tauhid sebagai landasan ibadah dan syariatnya. Mereka inilah umat terdahulu, sedangkan kita umat akhir zaman. Masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan. Pada halaman terakhir di juz 1 ini, yakni halaman 21, menerangkan tentang bantahan kebenaran terhadap klaim ahli kitab bahwa mereka lah yang berada dalam petunjuk Allah. Yang berada dalam petunjuk Allah itu adalah agama Ibrahim dan agama Nabi Muhammad, karena mengajarkan iman kepada Allah, kepada Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak sampai kepada Isa, tanpa perbedaan dan pengecualian di antara mereka. Jika ahli kitab ini beriman seperti imannya kaum mukmin, maka mereka berada dalam petunjuk Allah. Jika tidak, mereka berada dalam perpecahan. Allah akan melindungi Rasulullah karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itulah agama Allah. Agama Allah pasti lebih baik dari agama apapun juga. Umat Islam hanya menyembah Allah.
Allah mengajarkan kepada kaum mukmin jika di debat ahli kitab terkait Allah agar mengatakan, Dia adalah Tuhan pencipta kami dan kalian. Kami akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan kami dan kalian juga demikian. Namun kami bersih dari menyekutukan Allah. Klaim mereka bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya Yahudi atau Nasrani adalah kezaliman yang paling besar karena mereka menyembunyikan kesaksian Allah. Apakah mereka lebih tahu daripada Allah? Setiap umat akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Inilah akhir dari juz 1. Ya, total halamannya ada 21 halaman. Insyaallah akan kita lanjutkan di juz 2 di pembahasan lanjutan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kita keberkahan untuk seluruhnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.